Halo semuanya, kita ketemu lagi di kuliah kita yang keempat. Ya, pada hari ini kita akan bahas bab yang ketiga, judulnya adalah Central Tendency. Ya, kita mulai saja. Ini kita kembali lagi. Ya, kembali lagi apa tujuan dari kita belajar statistik, metode statistik ini. Ya, sudah berkali-kali dikatakan ya kita mengorganisir dan membuat kesimpulan dari sekelompok data. Jadi di sini poin pentingnya adalah kita mencari satu nilai tunggal, ya, satu nilai tunggal yang bisa mewakili seluruh data. Inilah yang menjadi konsep dasar dari central tendency. Jadi kalau kita punya sekelompok data, sasaran kita adalah kita punya satu nilai tunggal yang bisa mewakili seluruh data. Ingat ya, mewakili seluruh data, itu poinnya. Central tendency ini di statistik ada 3 macam, yaitu mean, median, dan modus. Jadi di bab ini kita akan bahas ya, kapan kita menggunakan mean, kapan kita gunakan median, kapan kita gunakan modus. Supaya apa? Supaya target kita tadi untuk mendapatkan satu skor, satu nilai yang bisa mewakili seluruhnya. Ya. Nah, contohnya ini ada 3 macam distribusi. Ya, ada 3 distribusi. Minggu lalu kita udah bahas yang seperti ini, yang nomor A ini namanya apa ini? Ada yang masih ingat? Ini namanya distribusi normal, ya. Simetri normal. Kalau yang nomor C ini simetri tapi tidak normal. Sedangkan yang B, ya, yang B ini distribusinya skewed. Skewed kemana yang kayak gini? Ingat nggak? Kalau dia mencengnya ke kanan, berarti skewed negatif. Ya. Nah, kita lihat. Kira-kira kalau datanya distribusi normal seperti ini, apa yang bisa kita katakan tentang data ini? Ada nggak satu nilai yang bisa mewakili seluruh data? Coba dilihat dulu gambarnya. Gambarnya simetri, ini tengah-tengahnya nih di sini nih. Kalau saya tarik garis simetri gitu ya, yang sama kiri dan kanan, tengah-tengahnya tuh di sini. Nah, jelas di sini angka 5 ya, X sama dengan 5 ini menjadi bintangnya di sini. Ya. Nah, apa yang bisa kita katakan tentang distribusi ini? Kita bisa katakan modusnya 5. Dari mana kita tahu modusnya 5? Ya, ini 5 paling tinggi. Modus 5 mewakilinya di seluruhnya. Atau juga ada yang mengatakan mediannya 5. Median itu apa? Median itu adalah data yang di tengah setelah kita order, setelah kita urutkan. Ya, di sini kita sudah urutkan dari 2 sampai 8, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sudah diurutkan. Jadi mediannya juga 5. Jadi tadi saya bicara tentang modus, itu 5, terus saya bicara lagi tentang median, ini juga 5. Kita bisa juga bicara tentang rata-rata, yakin nggak nih 5? Yakin ya, karena dia kiri kanan sama ya, seimbang. Jadi dalam distribusi normal ternyata ketiganya ini sama.
Angka 5 ini bisa mewakili seluruh data. Kita bisa pakai modus, bisa pakai median, bisa pakai mean. Bagaimana dengan data yang skewed? Data yang skewed, ketika kita diberikan distribusi seperti ini, apa yang bisa kita katakan? Apakah kita bisa mengatakan kita punya satu nilai tunggal yang bisa mewakili distribusinya? Ya, mungkin kita bisa katakan modusnya 8. Bagaimana dengan median? Ya, belum harus kita hitung-hitung dulu. Bagaimana dengan mean? Harus kita hitung-hitung dulu nih. Nggak bisa langsung kita temukan di sini gitu ya. Distribusi yang C, apa yang bisa kamu katakan di sini? Aduh, nggak tahu ya apa yang mau dikatakan di sini. Kita mau katakan modus. Modusnya berapa? Modusnya 2 dan 8. Ingat tadi apa yang dikatakan tentang central tendency tadi di depan? Ya, ini saya balik ke slide yang di depan, dikatakan bahwa tujuan dari central tendency ini adalah untuk menemukan satu nilai tunggal yang representatif, yang mewakili kelompoknya. Dalam kasus ini, data yang simetri kiri kanan bimodal, dia punya 2 modus, yaitu 2 dan 8. Apakah ini bisa mewakili seluruh data? Dia tidak termasuk dalam definisi central tendency. Kenapa? Karena tidak satu nilai tunggal. Modusnya tidak satu, modusnya ada 2. Kalau gitu kita pakai apa ya di sini ya? Kita mau pakai tengah-tengahnya 5. Tengah-tengahnya 5 ya, mediannya 5. Mungkin bisa dipakai mediannya 5 nih data seperti ini. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya ya kita hitung-hitung dulu lah. Jadi yang poin penting di sini di bagian C ini bisa saya katakan bahwa kita tidak boleh atau tidak bisa menggunakan modus dalam distribusi bimodal yang simetri seperti ini. Kenapa? Karena poin pentingnya adalah kita harus menemukan satu nilai tunggal. Ya, di sini tidak ada satu nilai tunggal. Saya lanjutkan. Central tendency tadi ada 3. Ada mean, median, dan modus. Yang pertama kita bahas tentang mean. Mean ini rata-rata. Ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang notasinya. Mu ini untuk data kelompok, M, min ini untuk sampel. Sigma X ini maksudnya jumlah skor, jumlah dari nilai X. N ini banyak partisipan, ini N besar yang di sini, berarti dia milik populasi, yang ini milik sampel. Jadi yang ini adalah formula untuk populasi. Sementara yang ini adalah formula untuk sampel. Perhatikan baik-baik notasinya. Kapan kita gunakan rumus yang pertama ini? Ya, yang di atas ini, yang saya tunjuk ini ya. Kita menggunakan rumus ini apabila datanya tunggal. Ya, soalnya sederhana, tinggal kita jumlahkan banyaknya data, kita jumlahkan x-nya semuanya, lalu kita bagi ada berapa banyak n-nya. Ya, ada berapa banyak datanya, itulah n-nya. Ya, saya kira itu simple. Yang di sini m ini kita boleh juga gunakan notasi x bar. Ya, tapi biasanya di buku Graph Vector dia pakai m. Kadang-kadang muncul juga tuh x bar. Ya.
Tapi saya sarankan biasakan aja pakai notasi M, singkatan dari min ya. Ada cara lain untuk mendapatkan rata-rata, yaitu dengan cara decoding. Ya, decoding. Min itu adalah XO ini adalah yang kita sebut dengan nama, mungkin dulu kalau di SMA kalian pakai notasi seperti ini ya, gini ya, pada stripnya di sini. Itu biasanya dulu namanya ini adalah rataan sementara. Jadi kita estimate aja dia, kita kira-kira berapa gitu rataannya. Ini rataan sementara. W ini width lebar kelas, sini ada ya. FI, UI. F itu frekuensi kelasnya, U itu adalah codingnya. Coba kita lihat. Ada di mana? Ada di sini. Ya. Ini kita lihat kita punya distribusi ya. Yang kecil ini ada di bawah 0,5 dan seterusnya. XO ini adalah titik tengah ya, ini titik tengah. Jadi biasanya kalau datanya berkelompok seperti ini, grup, sebaiknya kalian gunakan coding. FI ini adalah frekuensi kelasnya, jadi ini kelas 45 sampai 49, frekuensinya 1, 40 sampai 44 frekuensinya 2, dan seterusnya. UI ini adalah codingnya, kita lihat nih nolnya di sini, berarti ini adalah rataan sementara. Rataan sementara ini artinya orang yang menghitung ini, dia memperkirakan rata-ratanya sekitar angka 17. Biasanya orang pilih di tengah-tengah. Atau pilih yang frekuensinya banyak, boleh ya. Nih. Rataan sementara ini bebas kita tentukan. Kalau kamu nggak mau milih 17, tapi milihnya 27, boleh juga. Nanti kalau kamu milihnya 27, berarti yang di sini jadi 0. Yang 2 ini jadi 0. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ke atas dia naik positif, tapi kalau ke bawah negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan ya sampai situ. FI kali UI, ya ini kita kali-kalikan. Jadi di contoh ini saya gunakan rataan sementaranya 17. Ya, ini FI kali UI kita kali-kalikan. Ya, kalau kita pakai coding ini relatif angka yang kita gunakan dalam perhitungan biasanya kecil ya, lebih sederhana. FIUI nih kita kali-kalikan, kemudian kita jumlahkan ketemu nih 64. Sigma F-nya 76. Ya, kita ingat tadi ini formulanya. Jadi kalau gitu rataan sebenarnya sama dengan ini 17 ditambah dengan lebar kelasnya berapa ini? Lebarnya 5 ya, dikali lebar kelas ditambah dengan sigma FIUI dibagi dengan sigma F. Ya, saya kira ini udah biasa kalian lakukan dulu di SMA. Nih ya, silahkan nanti dicoba. Saya tidak tuliskan terlalu detail. Itu mencari rata-rata dengan cara coding. Ada juga mencari rata-rata dengan cara yang lain, yaitu dengan weighted atau bahasa Indonesianya disebut dengan nama rata-rata terbobot. Ini contohnya datanya kayak gini. Ini quiz score ya, atau skor kuis, ini frekuensinya, ini bobotnya. Ya, maksudnya apa? Yang skor kuisnya 10 ada 1 orang, yang kuisnya skornya 9 ada 2 orang, 8 4 orang, dan seterusnya. Kalau kita mau mencari rata-rata dari skor kuis, berarti kita kalikan Fx, ya kita kalikan.
Lalu ini sigma Fx kita cari jumlahnya, kita bagi dengan total F. 3, 4, 7, jadi nanti kita bagi 8 ya. Ini kita tinggal jumlahkan lah. 3, 40, 50, 60, 66 ya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Ini 3, 4, 5, 66 ya. Jadi rata-ratanya adalah 66 dibagi 8. Ya, 8,25 ya. Kalau mau keren, nah ini formulanya. Yang sederhananya kayak gitu tadi ya. Rata-rata terbobot ya, dia di kiri dan di kanan ya seimbang gitu loh kalau kita buat dia menjadi timbangan. Itu tentang rata-rata. Sekarang kita lihat konsepnya. Apa karakteristik dari rata-rata? Yang pertama, ya, yang pertama di sini kita lihat yang ini. Dia mewakili semua skor. Jadi min ya, skor rata-rata kita itu, dia mewakili setiap skor yang ada. Kok bisa mewakili? Iya dong, kalau kamu cari rata-rata ya, rata-rata min itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai tambah Xn gitu kan, dibagi dengan N. Ini sampel misalkan ya. Jadi angka ini, min kita ini, dia kita dapat dari setiap skor yang ada. Jadi dia mewakili setiap skor yang ada. Jadi ini kelebihannya. Yang kedua, dikatakan di sini dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ini kekurangannya. Ya. Kenapa? Di statistik, ya di statistik ini kita belum pernah bahas, saya jelaskan aja sekarang. Di statistik, kita harus hati-hati dengan yang namanya nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini biasanya dia merusak data. Apa contoh nilai ekstrim? Misalkan kita nih satu kelas ini ya, satu kelas kita ada 40 mahasiswa. Lalu saya adakan kuis, saya adakan tes gitu ya. Dari ini misalkan ada 40 tadi ya, ada 40 mahasiswa. Ini dari 1 sampai 39 orang ini yang pertama misalkan ya, nilainya berkisar di antara skornya misalkan 40 sampai 70 misalkan. Lalu ternyata ada mahasiswa yang terakhir, mahasiswa yang ke-40, skornya 100. Apa yang terjadi ini di kelas kalau seperti ini? Apa yang kamu katakan kepada orang yang ke-40 ini? Biasanya apa yang kita katakan? Aneh lu ya gitu ya. Orang lain itu semua kita ini skornya hanya antara 40 sampai 70. Kamu skornya perfect sendiri, 100 sendiri. Kita katakan aneh. Atau mungkin juga orang yang ke-40 ini bukan 100. Saya kasih contoh yang ekstrim, skornya 0 gitu. Ini juga aneh. Ya, orang lain nilainya 40 sampai 70, dia nilainya 0 sendiri. Sehingga kita katakan aneh dia. Kalau nilainya 0 lalu kita cari rata-rata, akibatnya rata-rata kelas itu tertarik ke bawah, menjadi lebih jelek lagi. Atau kalau nilainya 100, kalau kita cari rata-rata, maka rata-rata kelas akan ketarik ke atas, menjadi bagus gitu. Jadi ini mempengaruhi, ya. Jadi keterbatasan dari skor min itu atau keterbatasan dari min adalah dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya. Yang ketiga, nilainya selalu unik, selalu tunggal. Nggak pernah kan orang mengumumkan begini, dosen mengumumkan, rata-rata kelas kalian, rata-rata ujian kemarin itu 65 atau
80. Atau gini, rata-rata ujian kemarin 65 dan 80. Yang ada kalian bingung gitu kan? Nggak mungkin. Yang namanya rata-rata nilainya pasti unik. Yang keempat, min ini, menghitung min secara matematis sangat mudah dilakukan gitu. Dan dia selalu dipakai di statistik inferensial. Ini karakteristik yang keempat. Yang kelima, kita baru bisa menghitung min apabila data kita itu skalanya adalah interval dan rasio. Jadi kita tidak bisa tuh cari rata-rata ranking, nggak bisa, ya nggak ada maknanya. Atau kita mencari rata-rata apa ya? Saya nominalkan terus saya rata-rata, nggak bisa juga, ya. Jadi rata-rata atau min cuman bisa kita lakukan di data yang skalanya interval dan rasio. Saya lanjutkan. Ini seperti biasa ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan sambil dengar videonya dicatat. Terus nanti ketika kita kuliah online silahkan ditanyakan di kelas. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang terjadi apabila kita mengubah satu skor? Apa yang terjadi dengan min? Kalau kita mengubah suatu skor, maka ya akibatnya nilai min juga akan berubah. Logik, ya. Yang kedua, nih. Apa yang terjadi kalau kita menambahkan satu nilai tetap atau mengurangkan satu nilai tetap pada setiap skor? Ya, contoh misalkan saya punya nih data, ya data yang pertama. Saya tulis di sini saja ya. Kayaknya nanti ini nggak cukup nih tempatnya nih. Data yang pertama, misalkan data pertama saya ambil yang sederhana aja ya, 3, 4. Terlalu sederhana ini. Nggak apa-apa deh gini aja. 3, 4, 5. Kita tahu ini rata-ratanya 4. Apa yang terjadi kalau di data yang kedua, saya menambahkan satu nilai konstan pada setiap skor ini. Misalkan semua data ini saya tambahkan 10. Jadi ini jadi 13, ini jadi 14, ini jadi 15. Maka rata-rata yang baru adalah rata-rata yang lama ditambah dengan 10 juga. Jadi kalau yang ini saya tambah 10, semuanya akhirnya bertambah 10. Begitu juga kalau saya kurang, ya, tambah dan kurang logikanya sama. Data yang ketiga, ya, data yang ketiga, bagaimana kalau kita kalikan? Kita kalikan, misalkan data yang pertama ini saya kalikan nih. Saya kali 2 aja deh, gampang. 6, 8, 10. Bagaimana dengan rata-rata yang baru? Kalau saya kalikan 2, maka rata-rata yang baru adalah rata-rata yang lama dikali 2. Jadi apapun yang saya lakukan terhadap data yang lama, pada setiap data yang lama, apakah saya itu menambahkan atau mengurangkan satu nilai konstan, ya, harus nilai konstan ya, maka rata-rata yang baru dia juga akan tertambah atau terkurangkan sesuai dengan nilai konstan tadi. Demikian juga kalau kita kalikan atau kita bagikan dengan suatu nilai konstan, maka rata-rata yang baru
itu juga akan terkalikan atau terbagikan dengan nilai konstan itu. Logika yang seperti ini harus dikuasai, ya, harus dikuasai, karena nanti kalau di statistik, di psikologi itu ini sangat banyak manfaatnya. Jadi misalkan contohnya begini, ya, contoh kasus. Kenapa kalian harus bisa yang kayak gini? Ya, saya jelaskan sedikit. Misalkan ada satu metode pembelajaran gitu ya. Lalu biasanya dosen gunakan metode A. Lalu kemudian ada satu training ya, ada satu training profesional mengatakan ini ya, kalau setiap dosen di sini diberikan training ini, maka si pihak training ini meyakini bahwa atau mempromosikanlah bahwa setiap siswa kemampuannya akan meningkat. Jadi kalau tadi itu rata-ratanya misalkan 60, maka kalau gunakan metode yang akan mereka trainingkan itu, maka dia jamin itu nanti rata-rata jadi 75. Artinya apa? Setiap siswa itu skornya tambah 15 gitu. Nah, itu nanti yang bisa kita pakai. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan median. Ya, median itu data yang di tengah, persis di tengah. 50% di kiri, 50% di kanan. Median kalau kita kaitkan dengan persentil, namanya persentil yang ke-50. Data yang ke-50%. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kuartil, berarti dia kuartil yang kedua. Kalau kita bicara persentil, persentil yang ke-50. Jadi poin pentingnya di sini ya, ketika kita mau mencari median, maka datanya harus sudah kita order mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ya, jadi datanya sudah harus terurutkan. Nah, ini formula dari median. Ini formula tidak ada di buku Grapheter, saya tuliskan saja. Ini kalian juga sudah biasa lihat formula ini di SMA. Ini batas bawah, low real limitnya. Ya. Yang ini 50% dari N. Ingat bahwa median itu adalah yang di tengah. Di tengah itu berarti 50%. Dikurang kumulatif frekuensinya, berarti dikurang dengan jumlah frekuensi kelas sebelumnya, dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan lebar kelas. Apa karakteristik dari median? Ya. Nah, median karena dia di tengah, dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kalau nilai ekstrim itu kan adanya di ujung-ujung. Bisa ujung yang paling kiri atau ujung yang paling kanan. Nah, median ini karena letaknya di tengah, dia tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ujung-ujung tadi, yang menyusahkan tadi itu nilai ekstrimnya. Jadi ini satu keuntungan median. Tetapi ya, itu tadi yang pertama nih ya. Ya, ini yang pertama nih. Ini. Sekarang yang kedua. Ternyata median ini tidak dipengaruhi oleh semua skor yang ada. Ini ini keterbatasannya atau kekurangannya. Ada yang tahu nggak? Median itu dipengaruhi oleh berapa skor? Dipengaruhi oleh berapa skor median? 1 skor, 2 skor, 3 skor? Jawabannya tergantung
N-nya. Kalau N-nya ini genap, ya, atau kalau N-nya ganjil, jadi tergantung dari N-nya. Kalau N-nya genap, nih paling gampang nih genap nih, jari saya ada 10. Yang di tengah adalah yang kelima dan yang keenam. Jadi dia dipengaruhi oleh 2 skor ketika dia genap. Jadi ini dipengaruhi oleh 2 skor. Tapi ketika dia ganjil, nih jari saya nih 5 nih ganjil. Mana yang di tengah? Yang di tengah adalah jari yang ketiga. Dia dipengaruhi oleh 1 skor. Jadi nanti kalau ujian ada pertanyaan konsep, median itu dipengaruhi oleh berapa skor? Ya, tergantung N. Genap atau ganjil. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, median ini ya secara matematis agak sulit kita pertanggungjawabkan. Karena kita hanya melihat di tengah. Ya, agak sulit kita pertanggungjawabkan, dia bisa mewakili semua skor yang ada. Dia juga cenderung tidak stabil. Ya, dari sampel ke sampel nggak stabil. Ini kekurangannya. Yang keempat, nilainya selalu unik. Dia selalu tunggal nilainya. Ini kelebihannya. Yang kelima, median ini bisa kita hitung untuk semua skala pengukuran kecuali skala nominal. Jadi median bisa kita hitung di skala interval, rasio, dan ordinal. Ya, tetapi median tidak bisa kita hitung di skala nominal. Sederhananya begini, skala nominal yang paling sering orang pakai misalkan gender, laki-laki 1, perempuan 2, di tengah-tengah 1,5, 1,5 itu apa ya? Nggak tahu, kita mau definisikan apa 1,5. Ya, 1 orang Batak, 2 orang Jawa, 3 orang Minang, 4 orang Bali gitu. Lalu di tengah-tengahnya 2,5, orang apa ya gitu? Nggak ada maknanya. Ya, jadi jangan pernah menghitung median untuk skala nominal. Yang ketiga, modus. Ya, modus. Modus ini simple. Ya, ini kelebihannya ini, simple. Kenapa simple? Ya, orang mencari modus kalau datanya tunggal, apalagi udah bentuknya steep and lift display, udah dalam bentuk diagram batang gitu, kita mudah tahu di mana letak modusnya. Kita tinggal lihat aja yang paling tinggi di mana gitu. Yang frekuensinya terbesar ada di mana, itu modus, ya. Cepat kita dapatnya, ya. Metodenya juga simple, itu modus. Yang kedua, sayangnya nilainya tidak selalu unik. Ya. Kenapa? Kita tahu tadi ada yang simetri, ada yang bimodus. Bisa 3 modus. Ya, bisa ada data yang 3 modus, 4 modus dan seterusnya. Jadi dia tidak selalu unik. Itu kekurangannya. Yang ketiga, dia tidak mewakili setiap skor yang ada dalam distribusi. Ingat tadi di depan dikatakan bahwa sentral tendensi ini kita mencari satu skor yang bisa mewakili seluruhnya. Ternyata modus tidak bisa seperti itu. Ya. Yang kelima, secara matematis sulit kita pertanggungjawabkan. Ya. Kalau ada satu skor yang kita ubah, ya itu mungkin mengubah nilai modus, mungkin juga enggak gitu.
Yang keenam, modus dapat kita gunakan mulai dari skala nominal sampai rasio. Jadi modus ini bisa kita gunakan untuk semua jenis skala. Jadi kalau umpamanya cerita tentang suku bangsa tadi, oh dari data ini kita tahu, oh paling banyak itu orang Jawa, ya ketahuan. Ya, jadi bisa kita gunakan untuk skala nominal sampai rasio. Semoga bisa dipahami ya, saya udah coba pelan-pelan. Ini ada contoh. Jadi kalau umpamanya ini adalah nama restoran ya, nama restoran favorit dari 100 mahasiswa. Yang di kanan ini adalah jumlah frekuensi kunjungannya. Atau bukan jumlah banyak mahasiswa yang memfavoritkan restoran ini. Nah, modus di sini ya, ini bukan frekuensi, bukan bicara tentang frekuensi, tapi bicara tentang nama restoran dalam kasus ini. Jadi modusnya adalah Lucky restoran ini. Ya, bukan angka 42. Jadi datanya. Angka 42 ini menunjukkan apa? Menunjukkan modusnya letaknya di sini. Modusnya yang mana? Inilah modusnya. Ya, yang ini modusnya. Saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh lain. Ini contoh binom. Ya, binom. Contoh bimodus. Ya, ada 2 modus di sini. Saya kira saya udah berapa kali kasih contoh. Saya skip saja. Ini formula untuk mencari modus data yang berkelompok ya. Yang ini batas bawah. Yang ini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya. Yang ini FB ini dengan kelas sesudahnya ya. W ini lebar kelas. Yang ini mungkin hanya untuk diketahui saja ya. Di buku Grapheter nggak ada rumusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita memilih sentral tendensi tadi. Jadi kalau gitu ya, modus ini cocok untuk skala nominal. Kalau kita punya skala nominal, kita nggak bisa mencari rata-rata, kita tidak bisa mencari median, ya. Tapi yang paling cocok adalah modus kalau skalanya nominal. Yang kedua di sini, median ini cocok untuk situasi yang ya, median ini kan punya kelebihan. Kelebihan dari median apa tadi? Kelebihannya adalah dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh nilai yang ujung-ujung tadi. Akibatnya median ini biasanya orang pakai untuk ya, kalau dia punya nilai ekstrim, orang pakai median. Atau untuk yang datanya ya, ada yang undetermined value, open-ended distribusi. Nanti kita lihat contohnya. Median itu baik kita pakai untuk skala ordinal. Untuk data yang skewed, pakai median. Saya mau jelaskan dulu yang ini. Ini adalah contoh, sebentar. Ini dah ini. Undetermined value dan open-ended distribusi. Apa maksudnya? Maksudnya kalau umpamanya kita ngambil data nih di lapangan nih. Ya, kita ngambil data.
Ini data orang diminta untuk melengkapi satu puzzle, ya. Ada 6 partisipan. Ke-6 partisipan kita minta untuk melengkapi satu puzzle gitu. Lalu kita catat waktunya dalam menit. Orang yang pertama 8 menit selesai. Orang yang kedua 11 menit. Ketiga 12 menit, keempat 13 menit, kelima 17 menit. Orang yang ke-8 ditunggu-tunggu nggak selesai-selesai. Ya, nggak selesai-selesai puzzle-nya. Akhirnya ya dia menyerah, kita yang menunggu juga menyerah. Ya sudahlah, nggak usah selesai gitu kan. Lalu kita catat apa? Never finish. Ya, nggak selesai. Value-nya kita nggak tahu. Tidak terdefinisikan value-nya di sini. Nah, data yang seperti ini tidak mungkin kita cari rata-ratanya. Karena ada yang tidak terdefinisikan. Ada yang tidak ada, ya. Yang seperti ini baik kita gunakan median. Lalu contoh yang kedua, kalau misalkan dikatakan dia open-ended distribusi, maksudnya apa? Misalkan kalian di kelas saya tanya, kalian suka makan pizza ya? Dalam bulan ini, ya, dalam 1 bulan ini udah berapa banyak sih kalian makan pizza? Udah berapa slice? Ya, ada 4 orang mengatakan bulan ini saya belum makan pizza, jadi 0 slice. 6 orang mengatakan saya makan 1, 3 orang mengatakan makan 2 slice, 2 orang 3 slice, dan 4 slice. Tetapi ada 3 orang yang mengatakan makan pizza ya, saya makan pizzanya banyak tuh bulan ini nih. 5 lebih deh, cuma saya nggak ingat deh saking banyaknya gitu. Jadi kita tulisnya 5 atau lebih. Dia meyakini, ya makannya berapa ya? 7, 8, nggak tahu deh, pokoknya lebih deh dari 5. Tuh. Ya, yang seperti ini open-ended distribusi. Ya, ininya nggak jelas juga. Jadi walaupun frekuensinya ada, ya, ini kalau kita mau cari rata-rata kan bingung ini nggak tahu nih, X kali F-nya gimana nih, ya nggak bisa dikalikan. Yang seperti ini, baik kalau kita gunakan median. Gitu. Jadi ini ya, kita gunakan median. Yang ketiga, mean. Ya, di sini kata mean is the best representative value. Mean ini yang terbaik. Kenapa dia yang terbaik? Karena dia mewakili setiap data. Dan dia punya nilai tunggal. Jadi dia paling the best di antara 3 ini. Cuma masalahnya tidak semua data bisa kita cari min-nya. Seperti kalau skalanya nominal, nggak bisa kita cari min-nya. Skalanya ordinal, nggak bisa. Dia open-ended, nggak bisa. Ada value-nya yang tidak terdefinisikan, tidak bisa dicari min-nya. Ya, jadi ada kasus-kasus khusus, walaupun min itu yang terbaik, rata-rata itu yang terbaik, tetapi tidak selalu bisa kita pakai. Jadi tergantung dari datanya. Ya, ini. Ini kita lihat apa hubungan itu modus, median, dan min. Ya. Dalam graf. Jadi kalau dia positif skewed, ini yang terjadi. Modus kecil dari median, kecil dari min. Kalau negatif skewed seperti ini. Yang menarik adalah ketika distribusinya simetri. Min, median, modusnya terletak di satu titik. Ya, min, median, modus terletak di satu titik. Ini contoh. Ini simetri. Nanti kita akan banyak bahas yang pertama ini.
Ini bukan cuma simetri, sekedar simetri. Ini minggu lalu sudah saya tuliskan juga. Ini namanya adalah distribusi normal. Kita akan banyak bahas yang ini, distribusi yang begini. Yang kedua ini simetri, tapi dia punya dua modus. Ya. Yang ketiga, dia tidak punya modus. Ini data tunggal, semuanya satu gitu. Ya. Ini data yang skewed tadi. Ya, ini datanya skewed positif, modus kecil median, kecil min. Skewed negatif, min kecil median, kecil modus. Situasinya seperti itu. Ya, bahan kita bab 3, chapter 3, ini sampai di sini kita bahas tentang min, median, dan modus. Minggu depan kita akan bahas tentang variability. Ya, jadi materi hari ini ya yang perlu kalian pahami konsepnya adalah kapan kita pakai min, kapan pakai modus, dan median, serta yang perlu kalian ketahui juga yang ini. Kalau kita menambahkan satu nilai unik, misalkan apa yang terjadi dengan min-nya. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang variability. Ya, kita akan bahas tentang variability. Variability itu erat kaitannya dengan min, dengan rata-rata. Ya. Kuliah hari ini saya tutup sampai di sini. Silahkan nanti di pertemuan di kelas ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Yap, sampai jumpa di kelas. Terima kasih.